Kalian merasa nggak sih kalau multiverse DC itu berantakan? Sebenarnya sih nggak berantakan ya, tapi memang sedikit buat pusing. Banyak orang merasa bingung dengan cerita yang sering ribut, berubah, dan terkadang bertentangan. Tapi semua itu ada alasan dan cerita panjangnya. Dari event besar Crisis on Infinite Earths di tahun 1985 hingga Flashpoint di tahun 2011, DC Comics mencoba berbagai cara untuk menyatukan dan mengatur ulang dunianya. Tapi setiap reboot ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling berhubungan dan membentuk siklus perubahan yang terus berulang di DC Universe. Mari kita telusuri perjalanan ini supaya kamu paham kenapa multiverse DC bisa berantakan, tapi juga tetap hidup dan dinamis. Selamat datang di Multiverse File episode kedua. Dimulai dari Crisis on Infinite Earths. Crisis on Infinite Earths adalah usaha pertama DC untuk merapikan dunia komiknya. Sebelumnya ada banyak sekali Earth paralel dengan versi karakter yang berbeda-beda, membuat cerita sulit diikuti. Crisis hadir untuk menghapus sebagian besar multiverse dan menyatukan semuanya menjadi satu dunia tunggal. Ini adalah upaya besar untuk menyederhanakan cerita, tetapi konsekuensinya banyak karakter dan cerita lama dihapus atau di-reset. Artinya, ini adalah awal dari siklus reboot di mana continuity lama dihapus dan dibangun ulang. Crisis menghapus multiverse dan menciptakan satu dunia yang disebut dengan New Earth, tempat seluruh cerita baru dibangun dari awal yang lebih sederhana. Tetapi masalahnya, setelah Crisis muncul banyak inkonsistensi dan timeline mulai kacau lagi. DC kemudian mengadakan event-event seperti Zero Hour pada tahun 1994 untuk mencoba memperbaiki timeline. Ini adalah reboot minor yang berusaha menyambung ulang cerita tanpa menghilangkan semuanya seperti pada Crisis. Namun, justru karena banyaknya event ini, cerita malah semakin kompleks dan bertumpuk. Setelah Crisis, DC mengadakan event seperti Zero Hour, Infinite Crisis, dan Final Crisis. Masing-masing mencoba memperbaiki atau memperluas dunia DC. Tapi justru karena banyaknya event, cerita makin kompleks dan membingungkan pembaca. Lalu pada tahun 2011, DC memutuskan melakukan reboot besar-besaran lagi lewat The New 52. Semua seri komik di-reset ke volume 1 dengan cerita yang diubah agar lebih modern dan menarik pembaca baru. Tapi banyak fans lama merasa kecewa karena hubungan antar karakter dan sejarah yang telah dibangun selama puluhan tahun itu diubah drastis. The New 52 sebenarnya adalah kelanjutan dari siklus reboot yang dimulai sejak Crisis, tapi kali ini dengan pendekatan yang lebih agresif, mengganti hampir seluruh sejarah DC. Banyak karakter berubah usia, penampilan, dan dinamika relasi, membuat pembaca lama kesulitan beradaptasi. Setelah The New 52, DC mencoba kembali menghadirkan multiverse secara resmi lewat event Convergence. Event ini menggabungkan kembali banyak versi dunia DC yang selama ini terpisah, sebagai bentuk pengakuan bahwa keberagaman cerita dan timeline itu sangat penting. Di akhir event Convergence, multiverse lama dinyatakan tidak pernah benar-benar hancur, memberi ruang untuk versi-versi lama muncul kembali. Ini memperlihatkan bahwa meski multiverse berantakan, DC tidak bisa lepas dari sejarah dan versi-versi lama yang tetap punya tempat. Sementara itu, Flashpoint menjadi pemicu ribut penting lainnya. Dalam cerita ini, Barry Allen atau The Flash mengubah masa lalu dengan kekuatannya, menciptakan timeline alternatif yang kacau balau. Flashpoint sebenarnya menjadi penyebab langsung lahirnya The New 52. Event ini menunjukkan bagaimana satu tindakan kecil di multiverse bisa berdampak besar, mengguncang seluruh dunia DC.
Lalu untuk menjawab kritik fans tentang The New 52, DC merilis DC Rebirth pada tahun 2016 yang berusaha menggabungkan cerita lama dengan yang baru, menyambung continuity yang sempat terputus. Rebirth bukan reboot total, tapi rekoneksi antara cerita baru dan warisan lama yang mencoba menjawab kritik terhadap era The New 52. Jadi bisa dikatakan multiverse DC berantakan karena siklus reboot ini. Setiap reboot muncul sebuah solusi untuk masalah kontinuitas. Tapi reboot ini sendiri menimbulkan masalah baru. DC kemudian harus kembali memperbaiki dengan reboot atau event baru. Dan siklus ini terus berulang. Setiap event reboot saling berkaitan, membentuk sebuah narasi besar tentang bagaimana dunia DC terus berevolusi. Ini yang membuat DC tetap hidup dengan cerita dan karakter yang tak pernah berhenti berkembang, walau kadang membingungkan pembacanya. Kalau kamu penggemar DC, justru inilah yang membuat dunia DC begitu kaya dan penuh kemungkinan. Meskipun kompleks, setiap reboot dan event punya cerita yang menarik dan saling berhubungan, yang mencerminkan dinamika dalam bercerita di dunia komik. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar tentang reboot favoritmu atau yang paling bikin kamu bingung.